Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabar antum? Sehat? Sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam himpunan ya. Pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota ya kan. Contohnya kemarin apa? Nah, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf Z. Kan nggak ada kan? Nama hari yang diawali dengan huruf Z ya. Jadi anggota himpunannya yaitu himpunan kosong ya. Kemudian himpunan terhingga, yaitu himpunan yang anggota himpunannya banyak, anggota himpunannya terhingga kan, bisa disebutkan satu per satu. Misalkan apa? Bilangan genap terhingga atau tak terhingga itu? Itu tak terhingga. Yang ini kan kita bahas tentang yang terhingga. Contohnya apa? Bilangan genap yang kurang dari 20 dan lebih dari 5, lebih dari 5 misalkan berarti berapa? Bilangan genap 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ya kan? Gitu ya. Kemudian himpunan tak terhingga. Contohnya apa? Ya. Contohnya bilangan genap ya kan? Himpunan tak terhingga yaitu himpunan yang anggotanya tak terhingga banyaknya ya. Diketahui anggotanya tapi jumlahnya tak terhingga banyaknya. Contohnya himpunan bilangan genap ya kan, dimulai dari 2, 4, 6, 8 seterusnya sampai tak terhingga. Contoh yang lain apa, Irwan? Contoh yang lain himpunan yang tak terhingga. Himpunan bilangan ganjil. Contohnya kan kata tak terhingga juga itu himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan cacah. Kan banyak itu ya yang tidak terhingga banyak anggotanya. Kemudian himpunan apa lagi? Himpunan semesta. Himpunan semesta itu seperti apa? Himpunan yang memuat seluruh objek yang dibicarakan ya kan? Ya. Misalkan ada dua himpunan, himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin yang kita bikin itu apa? 1, 3, 5, 7. Himpunan semestanya apa? Yang mungkin yaitu misalkan kita bikin himpunan semestanya himpunan bilangan ganjil. Ya kan? Himpunan bilangan ganjil kan memuat semua yang tadi yaitu 1, 3, 5 dan 7. Misalkan kita bikin lagi himpunan bilangan bulat. 1, 3, 5, 7 kan termasuk himpunan bilangan bulat ya. Pokoknya himpunan semesta itu yaitu himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan ya. Kemudian himpunan bagian. Terakhir kemarin himpunan bagian. Ya. Udah kita bikin contohnya, misalkan kemarin A sama dengan 1, 3, 5. Berarti himpunan bagiannya rumusnya kemarin apa? Ada yang mencatat nggak? Rumus himpunan bagian. Apa rumusnya? Rumus mencari himpunan bagian yaitu 2 pangkat banyaknya anggota himpunan tersebut. Misalkan 1, 3, 5 berarti banyaknya himpunan bagiannya berapa? 2 pangkat. Misalkan kita agak tulis lagi ya. Ini mungkin udah lupa ya. Himpunan bagian
himpunan bagian ya kan. Rumusnya yaitu apa? Menjelaskan sifatnya. Apa pengertian himpunan bagian kemarin? Himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian, rumusnya apa? Himpunan bagian banyaknya himpunan bagian rumusnya apa kemarin? 2 pangkat banyaknya himpunan tersebut, ya kan? 2 pangkat N, ya. Misalkan kita punya himpunan A, ini dia, ya, himpunan A sama dengan 135. Berarti banyaknya himpunannya yaitu ini NA-nya berapa ini? Banyaknya anggota himpunannya 3. Berarti banyaknya himpunan bagiannya yang mungkin dari ini yaitu 2 pangkat. Nah, buat lambangnya seperti ini ya. Himpunan bagian kan seperti ini ya. Tandanya. Ya, sama dengan 2 pangkat 3, ya. 2 pangkat NA berarti, ya. 2 pangkat 3 sama dengan berapa ini? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Yang mana aja itu kemarin? Pertama yaitu himpunan kosong, ya kan? Baru yang kedua yang 1 anggotanya, ya, himpunan kosong gini kan. Baru yang kedua yang anggotanya 1, yang ini. Baru kemungkinannya yang anggotanya 1 lagi yang mana? 3. Baru 5, ya. Baru mana lagi? 1/3 yang anggotanya 2 kan, ya. Himpunan bagian dari ini yang kemungkinan yang anggotanya 2. Baru yang mana? 3 dan 5. Baru ada lagi nggak yang 2 anggotanya? 1 dan 5 atau 5 dan 1? Baru udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kemungkinan yang lainnya itu yang 3 anggotanya, yaitu 1, 3, 5. Ini yang disebut dengan himpunan bagian, ya. Yaitu dari himpunan A ini, jika diubah kemungkinan dalam bentuk bagian, himpunan bagian-bagian dia, yaitu yang ini dia. Kemungkinannya itu himpunan kosong. Himpunan yang 1 anggotanya, yang 2 anggotanya, dan yang 3 anggotanya, gitu ya. Kalau dengan pakai rumus, yaitu tinggal di 2 pangkat jumlahnya, banyaknya, ya. Banyaknya ada 3, 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3, ya, yaitu 8. Yang 8 itu yang mana? Yang ini, ya. Itu kemarin udah kita bahas, ya. Sekarang kita masuk ke halaman 126 tadi. Ada pertanyaan? Apa? Oke. Halaman 126 tadi, kita masuk sekarang diagram Venn, ya. Ya. Jadi himpunan itu bisa disajikan dalam bentuk diagram Venn, ya. Cara menyajikan himpunan dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn, ya. Ya, jadi di diagram Venn itu
Yang digambarkan di diagram Venn itu yaitu yang pertama yaitu himpunan semesta ya. Himpunan semesta tadi yaitu yang menjelaskan, yang memuat semua objek yang dibicarakan ya kan. Jadi gitu ya. Baru poin yang B ya, dilihat yang poin B di halaman 126. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana ya. Baru yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik ya. Kemudian yang D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan ya. Jadi untuk lebih jelas kita masuk ke contohnya. Lihat di halaman 126 paling bawah ya. Amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut ya. Satu diagram Venn dari himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3 sampai 9 ya. Kemudian himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6 ya. Jadi penyajiannya dalam bentuk diagram Venn yaitu seperti yang digambar ya. Antum gambar A-nya, buat dalam bentuk lingkaran, tulis anggotanya 1, 2, 3 tadi anggotanya kan. Kemudian gambar juga yang B, yang warna biru itu, tulis di dalamnya anggotanya itu ya. Anggotanya yang mana aja tadi, yaitu 4, 5 dan 6. Baru selain dari yang A dan B yang merupakan anggota himpunan semesta, ditulis di luarnya yaitu 7, 8 dan 9 itu ya. Yang tidak ada di A dan tidak ada di B, ini udah ditulis. Udah ditulis ya. Nah, coba bentar lagi lah, bentar lagi ya. Ya, jadi diagram Venn itu, coba saya yang tidur, siapa yang tidur yang di belakang? Diagram Venn itu dibuat dalam bentuk seperti ini ya, persegi panjang. Ya. Jadi ini disebut dengan ya, diagram Venn dalam yang persegi panjangnya ini disebut dengan himpunan X, S besar. S besar kemarin apa? Himpunan semesta ya. Jadi semua anggota himpunan semesta harus ditunjukkan nanti di apa ini, di persegi panjang ini ya. Kemudian jika ada himpunan lain ya yang diketahui, maka kita buat dalam bentuk lingkaran dia nanti. Misalkan yang contoh yang pertama tadi apa? S-nya berapa? S-nya sama dengan sampai 9, 1 sampai 9 ya. Satu sampai 9. Kemudian A-nya berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian B-nya 4, 5, 6. Ya, di sini karena tidak ada yang sama antara A dan B,
Maka kita buat himpunannya seperti ini. A-nya yaitu 1, 2, 3. Bikin titiknya di sini. Ya. Kemudian B, kalau ada himpunan lain berarti di sini. Kita bikin yaitu berapa? 4, 5 dan 6. Jadi di himpunan semesta ini harus ditunjukkan ini semua. Di dalam persegi panjang ini, jakwan, harus ditunjukkan ini yang anggota ini semua. Himpunan semestanya kan anggotanya ini. Ya. Jadi di sini harus terlihat semua anggota ini. Ya. Yang mana yang udah terlihat di dalam? 1 udah, 2 udah, 3 udah. Ya kan 1, 2, 3. 4 udah, 5 udah, 6 udah. Yang belum yang mana? 7, 8, 9. Berarti harus kita tulis di luar dia. 7, 8, 9. Gitu ya. Jadi di dalam kotak ini, himpunan semesta harus ditunjukkan ini semua. Dan tidak boleh dituliskan lebih dari sekali dia. Jadi kalau udah dituliskan di A, tidak perlu lagi dituliskan di luar. Kalau udah dituliskan di B, tidak perlu lagi dituliskan di luar. Ya, tidak boleh dituliskan lebih dari sekali. Coba contoh nomor 2 di buku antum itu gimana? 2S-nya yaitu sampai 9 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3. Yang soal yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Yang A-nya. Yang A-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B-nya 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Gini ya. Pokoknya intinya tadi Zakwan ya, bahwa di dalam persegi panjang ini harus ditampilkan semua anggota dari S ini. Ya, ke depan. Yang S ini harus ditampilkan semua. Dan tidak boleh lebih dari sekali. Ya. Berarti kita bikin contohnya yang ini dulu. A. Yang A berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B, kalau kita bikin seperti ini, yang ini A, yang ini B, 4, 5, 6, 7. Berarti yang di luar berapa? 8, 9. Yang ini udah betul nggak ini? Udah memenuhi syarat nggak? Belum, karena syaratnya tadi harus ditampilkan semua anggota S yang ini di dalam persegi ini. Dengan syarat tidak boleh dituliskan lebih dari sekali. Ini ada nggak yang lebih dari satu dituliskan? Ada 4. Yaitu 4. Berarti yang ini untuk memperbaikinya berarti kita buat seperti ini. Yaitu diiriskan. Ya, ini nanti untuk selanjutnya kita pelajari irisan. Diiriskan antara himpunan A dengan himpunan B. Irisan itu apa artinya? Yaitu yang sama anggota A dan anggota B. Ya. Yang anggota A yang sama dengan anggota B yang mana? 4. Yaitu 4. Berarti di sini kita tulis. Diiriskan dia di sini yang 4. Berarti kita tulis lagi di B yang bedanya. Yang bedanya apa? 5, 6 dan 7.
5, 6 dan 7. Coba duduk dulu bentar lagi habis ya waktunya. 5, 6 dan 7. Dengan demikian berarti yang tadi udah terpenuhi ya. Jadi semua anggota S ditampilkan di dalam persegi panjang ini dengan syarat tidak boleh lebih dari sekali ya kan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Gitu dia ya. Yaitu ditampilkan semua anggota X dan tidak boleh dituliskan lebih dari sekali. Itu dia. Ya, syarat untuk menggambarkan diagram Venn. Coba lihat lagi di buku antum. Halaman yang nomor 3 itu. Yang nomor 3. Itu dia. Ya, anggota A-nya itu 1, 2 dan 3. Coba dilihat bukunya. Ini siapa yang mau permisi tadi? Coba dilihat bukunya dulu. 1, 2 dan 3 anggota A-nya. Anggota B-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan Jakwan? S-nya berapa Jakwan? S-nya semestanya yaitu 1 sampai 9 ya kan. Itu karena anggota A semuanya ada di B, maka dibuat dalam bentuk di dalam B dia himpunan A-nya. Ya, karena semua anggota himpunan A ada di anggota himpunan B, sehingga diagram Venn-nya seperti ini. Ya. Gitu dia. Itu juga ditampilkan semua anggota X dan tidak ditulis lebih dari sekali ya kan, cuma ditulis sekali dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Gitu kan? Demikian juga dengan nomor 4 dan seterusnya ya. Waktu kita habis ya. Ana mau masuk lagi di 7D. Gitu ya diagram Venn-nya. Baik, coba ditulis yang papan tulis ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.